Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama-sama kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan selalu sehat walafiat dan kita semua diberikan kemudahan dalam berusaha. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 tahun 2024. Kali ini kita akan membahas PJAA dan TGKA ya. Kita akan melihat dari sisi harga, value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengandaliannya. Kemudian analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Kemudian analisa kita ini juga bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan suatu emiten, tetapi memang kita membahas berdasarkan data-data yang telah disarikan dari laporan keuangan mereka untuk kita jadikan sebagai bahan pertimbangan ya. Baik, yang pertama ini PJAA. Jika Anda mendapatkan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Data yang kita dapatkan ini baru di triwulan 1 di triwulan 2, tapi kita hanya baru dapat satu rangkaian analisanya ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dalam di triwulan berikut kita dapat pembandingnya. Harga sekarang ini di 665 ya. Harga sekarang 665, book value-nya ini 1000-an ya. Berarti harga sekarang masih di bawah ya. Harga sekarang masih di bawah dari nilai bukunya. 36% lebih murah. Kemudian maksimal beli kita ada 1100, berarti juga ini valuasinya murah. Sehingga untuk kategori valuasi PJAA ini, kategorinya ini masih murah ya. Kemudian kita cek dulu konfirmasi dengan dividen. Ternyata mereka membagikan dividen ini 21% ya. 21% itu berarti kalau menurut pemahaman kita ini masih agak kecil, karena kita mengharapkan minimal 30% ya. Kalau di 30% ini sebenarnya dia kalau kita ratakan di 30%, maka keuntungannya ini 5% ya. Nah, namun karena dia hanya membagikan kurang ya, jadi akhirnya kurang juga. Tetapi kalau disetarakan dengan 30%, maka 21% di sini sama saja dengan 5 ya. Tetapi karena kurang dari 30%, sehingga hasilnya kurang dari 5 ya. Andai kata mereka membagikan 30%, maka memenuhi kriteria ya. Jadi seperti itu ya. Dividen DPR-nya kecil, dividen yield-nya kecil. Andai kata mereka mau menaikkan ke 30, maka ini sudah memenuhi kriteria ya. Kemudian untuk dana yang tersedia ya, ini untuk berusaha di triwulan berikutnya ini 10% lebih besar ya, berarti aman ya. Tersedia lebih ya, 10% lebih. Kemudian untuk sayangnya di sini dari segi ketahanan ini aset lancarnya hanya 59%. Ini kita khawatirkan bisa-bisa nanti ya menggerus sehingga menjadi DER-nya menjadi lebih besar mungkinannya. Di sini hutangnya masih oke, hutang berbunganya oke, tetapi tanggungannya ini ya, hutang tak berbunganya ini sudah melebihi dari 100%, artinya lebih dari
ekuitasnya ya. Artinya di sini ada leverage. Ada leverage berarti perlu hati-hati ya dalam pengelolaannya, karena hutang ini lebih dari modal. Terakhir, saham yang ada di Bursa Efek hanya 10% dan yang ditradingkan pun sejumlah itu juga ya. Berarti saham ini memang perusahaan ini memang tidak mentradingkan saham mereka ya. Yang yang ditradingkan itu yang memang dikasih pada saat IPO saja ya. Baik, dari data yang kita dapatkan ini ya, dengan IPS dibandingkan book value-nya, ini perusahaannya untung 10%, berarti perusahaan ini ya secara keuntungan sudah masuk kriteria, dan perusahaannya ini masih dihargai ya, harganya ini masih di bawah dari nilai bukunya, juga di bawah dari nilai maksimal beli ya. Ini sangat bagus untuk dibeli, namun dari segi dividen belum investor friendly. Kemungkinan kalau memang mau masuk di sini lebih ke capital gain ya. Jadi simpulannya di sini ada dua concern, bahwa perusahaan ini dari segi keuntungan oke, tetapi dari segi permodalan ya, ketahanan, ini ada dua hal yang penting. Yang pertama ini menunggu current ratio atau tadi aset lancarnya beserta hutang tak berbunganya ya. Hutang tak berbunganya yang kita tunggu menjadi lebih baik. Jadi itu yang menjadi concern kita ya. Yang lainnya sudah oke ya, dividennya sebenarnya bisa saja mereka jadi lebih besar, tapi di sini jadi masalah adalah hutangnya ya, hutangnya dan aset lancarnya yang ada perlu perhatian lebih jauh. Ini ya kali lagi bisa menggurus hal-hal lainnya, bisa merembet ke hal-hal lainnya ya. Lanjut, kita akan membahas yang kedua. Kali lagi, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian juga saya sudah meletakkan playlist di bagian deskripsi. Di situ playlist yang saya letakkan adalah semua saham yang sudah dibahas di triwulan 2. Baik, yang berikutnya ini adalah TGKA ya. TGKA ini tiga raksasa tria ya, bergerak di bidang distribusi produk konsumen ya. Produk makanan, nutrisi bayi, produk rumah tangga, produk perawatan pribadi, dan kegiatan lainnya yang termasuk bersifat distribusi ya. TGKA. Ini kita punya data sudah 2 ya. Sudah 2 data yang kita punya di sini ya. Jadi ada perbandingan. Yang pertama di triwulan 1 ini ya. Keuntungannya itu 20,44%. Keuntungan bersihnya ya. Di triwulan 2 ini ada peningkatan 21,38. Tapi kita cocokkan dulu. Dari segi book value-nya ada penurunan ya, sekitar hampir 300 rupiah ya. Kemudian dari segi IPS laba per saham juga terjadi penurunan. Kemudian harganya ini juga terjadi penurunan. Aset lancarnya ini ada peningkatan, tapi hutang juga ada peningkatan ya, dan tanggungan-tanggungan ini juga ada peningkatan. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit. Pertama tadi berarti bahwa perusahaan ini untungnya 21%. Kita ambil kesimpulan sementara bahwa berarti harga yang tinggi ini memang karena perusahaannya untung besar. Baik, yang kita cek dulu dari segi book value bahwa perusahaan ini memang sudah dihargai hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada nilai perusahaannya. Harganya 6 ribuan, perusahaannya hanya 2 ribuan.
Kemudian maksimal beli kita di 4.500, sekarang sudah 6.500. Sekarang clear bahwa apa tadi? Valuasinya yang tinggi dari perusahaan ini karena di-trigger oleh keuntungan yang besar. Sekarang kita cek dari segi dividen. Di tahun 2022 mereka membagi dividen kalau tidak salah 62% ya. 62,7%. Di tahun 2023 mereka menambahnya menjadi 68,67 ya. Tetapi karena permasalahannya tadi harganya sudah tinggi, padahal dividennya ini sudah besar ya. Perusahaan sudah peduli dengan investor, tetapi karena harganya yang sudah tinggi tadi, karena ekspektasi yang tinggi tadi, sehingga setelah dihitung-hitung ternyata dividen yieldnya kecil, hanya 4,95, hampir 5 sih, hampir 5 ya. Tetapi kalau disetarakan ini jelas tidak ya. Kalau kita setarakan 30 hanya 2% ya. Berarti untuk dividen ini belum friendly dari segi dividen yieldnya. Kemudian free cash flow-nya aman, tipis-tipis ya. Masih tersedia lebih tetapi tipis-tipis sekali. Kemudian current ratio-nya aman, hutangnya ada meningkat sedikit ya. Hutang berbunganya ada meningkat sedikit, tapi dalam hutangnya memang sedikit saja. Tetapi di tanggungan-tanggungan ini ya, artinya hutang tak berbunga ya kepada vendor ini masih di atas dari hutangnya, ini di atas dari ekuitas. Ini termasuk, kalau saya pribadi tentu saja kalau menurut saya ini termasuk besar ya. Mungkin bagi Anda bisa saja menyatakan misalnya lebih dari berapa atau melihat sektornya, tetapi saya pribadi bahwa hutang yang melebihi daripada modal ya tentu saja kita harus selalu awas ya. Kemudian dari segi kepemilikan, ini semua sahamnya, anggap saja semua sahamnya ini berada di Bursa Efek Indonesia, dan hanya sedikit ya pas-pasan jumlah pengendali ya yang bisa trade, bukan jumlah pengendali, jumlah investor yang kurang dari 5% itu yang bertrading hanya 75%. Ini juga termasuk sangat riskan ya, sangat berisiko ya. Baik, kita ambil kesimpulan untuk perusahaan ini dari segi keuntungan oke, tidak ada masalah ya. Dari segi dividen tadi ada ya, dividennya kecil, tapi itu ekses yang lainnya ya. Yang paling besar ini harus kita concern adalah saya kalau di mana menunggu ya, ini menunggu hutang tak berbunganya membaik. Yang lainnya tidak masalah, ini saja yang kita tunggu karena ini sangat penting ya. Hutang yang lebih daripada modal itu selalu harus menjadi perhatian utama, supaya kalau memang ada masalah nanti kalau ada masalah maka hutang akan menjadi pemberat daripada masalah tersebut. Baik, itulah pembahasan kita tentang dua saham hari ini. Yang pertama adalah PJAA dan TGKA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.